Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa bersama saya Andre Aprinaldo. Jadi setelah sekian lama nggak sempet buat bikin video, alhamdulillah sore hari ini saya ada waktu luang. Saya mencoba untuk sharing ke teman-teman. Di sini kita di video ini, khususnya di channel ini, kita bukan maksud saya mengajari atau gimana, tapi kita sharing-sharing aja, bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi trik khususnya di dunia perikanan. Sempat banyak sekali yang menanyakan bahwasanya komoditas apa atau jenis ikan apa yang paling cocok untuk dibudidayakan. Jadi untuk jawaban pertanyaan ini tidak ada jawaban mutlak. Misalkan jawabannya ikan lele atau ikan mas atau ikan nila, itu kembali lagi jawabannya kepada potensi daerah masing-masing. Kenapa dibilang begitu? Karena untuk menentukan komoditas itu banyak sekali pertimbangan sebelum memilih suatu komoditas untuk dibudidayakan. Contohnya misalkan kita mau budidaya ikan lele contohnya, maka kita harus analisis dulu apa faktor pendukung kita untuk melakukan budidaya ikan lele ini. Entah itu misalkan pemasarannya lebih gampang, peminat ikan lele di daerah teman-teman lebih banyak. Terus misalkan ada faktor pendukung karena misalkan ikan lele ini merupakan ikan yang berjenis karnivora atau pemakan daging-dagingan, berarti membutuhkan pasokan ataupun limbah-limbah hasil samping dari pemotongan atau apapun itu yang berbentuk karnivora, sehingga bisa membantu tersedianya pakan. Jadi tidak 100% menggunakan pakan yang dibeli dari pabrik. Karena kalau misalkan kita budidaya lele menggunakan pakan dari pabrik 100%, pengalaman saya itu 50-50. Jadi maksudnya 50-50 itu kadang-kadang tidak untung tidak rugi, kadang-kadang untung sedikit, kadang-kadang rugi sedikit. Kalau misalkan kita 100% menggunakan pakan dari pabrik, terus bibitnya kita beli dengan perawatan yang sederhana, itu kadang-kadang impas. Nah, untuk menganalisis ataupun untuk mengatasi permasalahan ini, kita perlu adanya daya dukung ataupun faktor pendukung untuk meningkatkan budidaya kita. Misalkan kita di dekat rumah kita ada peternakan ayam ataupun yang produksi apapun itu yang bisa kita ajak kerjasama. Misalkan kita bisa beli ususnya dengan harga murah ataupun cekernya dengan harga murah misalkan ya. Nah, limbah-limbah tersebut bisa kita olah dengan cara direbus untuk mensterilkan terlebih dahulu. Nah, bisa kita tambahkan ke pakan untuk budidaya ikan kita, misalkan ikan lele tadi. Nah, sehingga FCR yang keluar dari cost yang kita keluarkan atau modal yang kita keluarkan dengan hasil akhir budidaya itu bisa menutupi modal-modal bahkan lebih, sehingga budidaya kita bisa untung gitu. Karena penentuan jenis ikan ini, jenis komoditas ikan ini, itu kaitannya pertimbangan utamanya adalah adalah keuntungan ataupun resiko yang akan kita hadapi. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan selain dari faktor pendukung jenis makanan tadi, kalau misalkan kita budidaya ikan nila, kita juga harus memperhatikan kondisi fisik kolam kita, desain kolam kita ataupun lahan yang tersedia, kita harus perhatikan. Karena kalau misalkan kita mau produksi jenis komoditas pedaging, misalkan ikan lele, ikan mas, ikan nila, itu jenis komoditas pedaging, kita harus punya lahan yang cukup luas. Karena untuk produksi itu, karena yang dihitung adalah kuantitas dari hasil produksi kita. Namun ketika kita punya lahan yang seadanya, itu saya sarankan untuk memilih komoditas ikan hias seperti koi, ikan cupang, ikan-ikan yang hias, karena tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Dan juga selain tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas, lahan yang kecil itu bisa dioptimalisasi dan hasilnya juga seimbang. Nah, biasanya yang paling cocok untuk budidaya ikan hias biasanya itu di daerah-daerah yang dekat kota, sehingga pemasarannya lebih gampang karena memang keterbatasan tempat. Nah, itu juga bisa digunakan. Tapi buat teman-teman ataupun rekan-rekan yang
pemula hanya ingin mencoba dulu, itu bisa dicoba. Misalkan yang ingin mencoba dengan satu kolam dulu ataupun dengan budik dumper, kalau misalkan lele itu sangat-sangat dianjurkan untuk mencoba terlebih dahulu. Sebelum kita memulai dengan skala besar, kita harus paham dulu, kita harus bisa punya chemistry di budidaya tersebut. Ketika kita udah punya chemistry, kita bisa memelihara ikan tersebut dengan baik begitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Kalau misalkan teman-teman yang hidupnya di kota yang banyak tersedia rumah makan, nah itu kan biasanya banyak limbah-limbah hasil rumah makan ataupun konsumen yang beli makan tidak habis. Nah, itu bisa kita ajak kerjasama untuk kita beli sisa-sisa makanan tersebut untuk makanan tambahan untuk ikan yang kita budidaya. Nah, biasanya untuk ikan jenis ini yang paling cocok yaitu ikan emas, ikan nila, itu sangat cocok sekali untuk menyerap limbah-limbah dari rumah makan tersebut. Kalau misalkan teman-teman dekat pasar yang mana banyak tersedia rompesan kalau misalkan bahasa Sundanya, atau sayuran yang sudah tidak terpakai, nah itu bisa kita beli dengan harga murah. Nah, itu cocoknya untuk ikan nila ataupun ikan gurame. Nah, teman-teman bisa mencoba budidaya ikan gurame ataupun ikan lele, ataupun ikan nila dengan menambahkan pakan tambahan tersebut, yaitu sayur-sayuran dengan cara kita potong-potong. Kalau misalkan teman-teman ingin disiram dengan air panas terlebih dahulu, itu juga lebih bagus. Diaduk dengan pakan juga lebih bagus. Untuk metodenya, untuk ikan nila itu sebaiknya jangan diberikan secara langsung, tapi metodenya diberikan jaring, di atas jaring yang terkena air. Jadi jaring ini terkena air. Nah, di atasnya kita taruh makanan untuk si ikan nila tadi. Nah, nanti ikan nila tersebut akan menyedot makanan tersebut, jadi makanan tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengajak teman-teman jalan-jalan di live hatchery. Nah, di sini live hatchery-nya karena masih masa libur, jadi belum terlalu difungsikan. Jadi kita akan mencoba. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang bisa saya jelaskan, nanti akan saya jelaskan. Langsung saja kita check it out. Nah, ini merupakan kolam lobster. Ini menggunakan metode sederhana untuk memijahkan lobster air tawar. Ini ditambahkan ikan-ikan kecil. Ini hanya sebagai tidak memiliki peran penting untuk budidaya lobster, cuman lebih ke mengkonsumsi biota-biota kecil yang ada di air, jadi airnya kualitasnya bisa tetap terjaga selain dari filter tersebut. Nah, buat teman-teman, ini kolamnya sekitar ukuran 2 x 1 meter dengan ketinggian 60 sentian. Nah, ini kalau misalkan teman-teman coba untuk budidaya ikan lele dengan kolam desain seperti ini, saya tidak menyarankan untuk pembesaran karena cost-nya akan lebih tinggi dan itu akan berpengaruh pada kapasitas produksi. Jadi nanti produksinya hanya sedikit dan upaya atau effort yang kita keluarkan untuk budidaya nanti tidak seimbang dengan hasil yang diberikan. Saya sarankan buat teman-teman kalau misalkan punya kolam dengan ukuran seperti ini, yaitu 2 meter kali 1 meter panjang, ketinggian sekitar 60 cm, itu sangat cocok untuk kegiatan pemijahan ikan lele ataupun ikan mas ataupun ikan koi, cocok untuk pemijahan. Nah, untuk pembesaran ikan nila di kolam seperti ini juga kurang cocok, tapi untuk melakukan perkawinan ikan nila di kolam sebesar ini sudah bisa, cocok juga, tapi untuk pembesaran kurang cocok. Ya, kita akan masuk ke lab hatchery yang ada di luar. Ini karena masih masa libur, jadi banyak yang pulang. Nah, ketika teman-teman punya kolam dengan kondisi air seperti ini, lumutnya ini kan bisa dikatakan lumutnya sudah mati.
sebaiknya teman-teman buang saja airnya dan dibersihkan, karena ketika kita masukkan ikan dengan kondisi air seperti ini, ikan-ikan akan banyak yang memakan lumut mati ini, dan akan mengandung gas di perut sehingga ikan akan terbalik, jadi perutnya ngambang gitu ya, dan bisa mengakibatkan kematian pada ikan. Jadi kalau misalkan ada kondisi air kolam seperti ini, sebaiknya dibuang saja. Namun berbeda ketika kolam diisi diisi ikan, tidak akan ada lumut yang seperti ini, karena lumut sebelum dia berkembang banyak itu akan termakan oleh ikan. Nah, ini contoh kolam ikan lele yang mana kondisi air seperti ini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini banyak partikel-partikel yang terlarut dan banyak sekali busa. Nah, busa-busa ini sebagai indikator bahwasanya kandungan air liur ataupun kandungan amis dari lele tersebut di air itu sudah sangat tinggi, yang mana itu berdampak negatif pada ikan atau pada budidaya, karena air tersebut bisa dikategorikan sudah sangat kotor. Ini teman-teman bisa lihat airnya sudah sangat kotor. Ini sebaiknya diganti. Nah, ini nih teman-teman bisa lihat nih, gelembungnya ada dari sini. Nah, cara penggantian air seperti ini untuk kolam ikan lele, kalau misalkan teman-teman punya kolam seperti ini, sebaiknya air yang untuk menggantikan ataupun untuk dimasukkan ke kolam ikan ini harus diendapkan terlebih dahulu di toren, minimal 1 malam. Jadi jangan langsung dari pompa air, setelah air ini dikurangi terus dimasukkan langsung dari pompa air, itu kurang sehat. Bahkan banyak kasus ikan lele yang mati ketika ditambah air dengan air baru benar-benar baru disedot dari pompa air. Kalau misalkan di pancuran yang mana air sumbernya telah diendapkan di toren minimal 1 malam, itu biasanya baik-baik saja, ikan akan tetap aman. Nah, untuk pergantian air diusahakan jangan 100% diganti, tapi disisakan sekitar 10% dari kondisi awal. Misalkan kolam ini ketinggian sekitar 40 cm, berarti disisakan sekitar 4 cm. Itu sebagai bibit awal atau sebuah probiotik untuk air yang baru. Jadi airnya sudah mengandung probiotik alami. Namun untuk kotoran-kotoran yang mengendap di bawah itu sebaiknya diserok saja. Ketika airnya sudah dikit, diserok saja, karena kita hanya membutuhkan sedikit. Yang paling penting yang harus sangat diperhatikan untuk ikan lele itu yaitu fluktuasi suhu air. Jadi ketika ada perubahan suhu yang sangat drastis, yaitu misalkan kita buang semua airnya lalu kita ganti dengan air baru, maka ikan lele biasanya akan banyak sekali yang mati karena mengalami perubahan suhu yang sangat drastis. Nah, sebaiknya untuk pergantian air itu dilakukan di pagi hari, jangan di sore hari ataupun di siang hari, karena perbedaan suhu di toren dengan di kolam ini, karena kan ketinggian air di toren dengan di kolam berbeda, terkena paparan matahari juga berbeda, jadi memiliki perbedaan suhu yang lumayan jauh. Ketika kita tambahkan ke kolam ini, maka bisa mengakibatkan kematian pada ikan lele. Kita beralih ke kolam-kolam selanjutnya. Ternyata di sini rekan-rekan di sini baru mau memulai budidaya lagi, jadi kolamnya masih kosong. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan kondisi kolamnya seperti ini, jadi lumutnya belum ngambang. Nah, seperti ini cocok untuk digunakan atau baik untuk digunakan budidaya. Kalau misalkan teman-teman nampung air nih di dalam satu kolam, kondisi airnya seperti ini masih cocok untuk digunakan. Biasanya lumut-lumut tambahan ini bisa langsung dimakan sama ikan-ikan. Nah, ikan-ikan yang sangat suka dengan lumut seperti ini yaitu ikan nila. Nah, kalau kondisi kolam seperti ini dengan suhu yang lumayan hangat, itu kurang cocok untuk dimasukkan ikan atau ditebar ikan. Sebaiknya teman-teman kalau misalkan mau menebar ikan, itu di pagi hari. Untuk mobilitas di kolam itu sebaiknya sebelum matahari terbit. Entah itu teman-teman mau melakukan penyortiran, mau panen, ataupun mau menebar benih,
itu paling cocok dilakukan di pagi hari. Karena suhu masih stabil, cahaya matahari belum keluar. Jadi ikan masih merasa sejuk gitu, belum merasakan kepanasan. Ya, itu saja mungkin teman-teman yang bisa kita sharing-sharing di sore hari ini. Barangkali teman-teman punya pertanyaan seputar budidaya perikanan air tawar ataupun budidaya perikanan air laut juga, silahkan. Teman-teman bisa langsung lempar pertanyaan tersebut di kolom komentar. Bagi teman-teman yang punya pengalaman lebih jauh, lebih luas, bisa share juga pengalaman teman-teman di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Dan misalkan teman-teman ingin request suatu pembahasan di bidang dunia budidaya perikanan, itu bisa langsung saja lemparkan request tersebut di kolom komentar. Insya Allah kalau misalkan saya ada waktu luang, saya segera buatkan. Kita sama-sama berbagi, kita sama-sama belajar, kita sama-sama majukan budidaya perikanan di Indonesia. Salam Bahari.